Pernah nggak sih kalian niatnya cuma scroll Shopee atau TikTok Shop sebentar, tapi ujung-ujungnya check out barang yang sebenarnya nggak kita butuhin? Awalnya mikir, nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi pas lihat tulisan diskon 70% atau stok sisa sedikit, tiba-tiba tangan kita gatal untuk membeli. Kalau kamu pernah ngalamin hal ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang kamu alami itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori behavior economics, khususnya pada impulsive buying dan juga loss aversion lewat fenomena belanja online yang sering kita alami. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, apa sih behavior economics itu? Jadi, behavior economics merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia itu benar-benar mengambil keputusan, bukan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap secara rasional. Nah, berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menganggap bahwa manusia itu selalu bersikap secara rasional. Tapi kenyataannya, keputusan yang kita ambil sering dipengaruhi oleh banyak hal, seperti emosi, persepsi, kebiasaan, dan lain-lain. Maka dari itulah, dalam beberapa kondisi, kita sebenarnya tidak benar-benar berperilaku secara rasional, terutama dalam penggunaan uang dan juga dalam kegiatan konsumsi. Salah satu teori yang penting dalam ekonomi keperilakuan adalah loss aversion. Teori ini menjelaskan bahwa manusia akan cenderung merasa lebih sakit ketika kehilangan dibandingkan rasa senang ketika mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang setara. Karena itulah, kita sering mengambil keputusan untuk menghindari rasa rugi meskipun keputusan tersebut sebenarnya tidak rasional. Contoh sederhananya adalah pada promo diskon. Tulisan seperti promo terbatas, promo tinggal beberapa jam lagi, atau stok sisa sedikit membuat kita akan merasa rugi jika tidak segera membeli pada saat itu juga. Padahal rasa rugi itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita saja loh. Dari sinilah muncul perilaku yang disebut dengan impulsive buying. Impulsive buying merupakan keputusan untuk membeli barang secara spontan tanpa adanya perencanaan. Impulsive buying ini seringkali dipengaruhi oleh emosi kita dibandingkan dengan pertimbangan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Loss aversion menjadi salah satu pemicu utama adanya impulsive buying ini, karena kita akan lebih merasa takut kehilangan kesempatan, bukan karena benar-benar membutuhkan barang tersebut. Misalnya nih, pada saat flash sale e-commerce, ada hitungan mundur, atau jumlah stok terbatas, atau kadang juga ada harga yang dicoret. Semua itu sebenarnya dirancang untuk memicu rasa takut kehilangan loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan membeli secara impulsif tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan pada saat itu juga. Hati-hati jika impulsif buying ini dilakukan secara terus-menerus. Hal ini akan menimbulkan risiko yang cukup besar loh teman-teman. Mulai dari pengeluaran yang tidak terkontrol, kemudian sulit menabung, hingga masalah keuangan yang akan ada di masa depan. Nah, agar kita tidak mudah terjebak pada impulsive buying, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan, teman-teman. Yang pertama, beri jeda waktu ketika ingin membeli barang atau membeli sesuatu. Yang kedua, bedakan antara mana yang keinginan sejenak dan mana yang benar-benar kebutuhan. Yang ketiga, ini yang paling penting, jangan mudah terpengaruh oleh adanya promo terbatas. Dan yang terakhir, ingat kembali anggaran keuangan pribadi kita. Impulsive buying bukan semata-mata soal boros, tapi bagaimana otak kita merespon rasa takut akan kehilangan sesuatu.
Nah, dengan memahami konsep ekonomi seperti loss aversion dan impulsive buying, kita bisa menjadi konsumen yang lebih sadar, lebih rasional, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you!